baik. Ini pengorganisan pembelajaran. Kemudian di sini inilah tadi yang disebut Pak Rudi, modul ajar, rencana pembelajaran yang akan Bapak Ibu susun merupakan komponen dari kurikulum operasional madrasah. Tugas Bapak Ibu di sini mengumpulkan rencana pembelajaran, menyiapkan rencana pembelajaran. Kemudian yang kelima, ini yang beda dengan kurikulum 2013, ada pendampingan dan evaluasi. Jadi kurikulum operasional madrasah yang Bapak Ibu susun nanti tidak berakhir atau tidak berguna atau tidak berlaku seumur hidup, tapi akan ada evaluasi dan ada pendampingan. Siapa yang melakukan? Ya, ada tim kurikulum madrasah bersama pengawas, ya, sama pengawas, dan kalau kita di Kementerian Agama ya, pejabat yang mendapat tugas untuk pendampingan dan evaluasi, minimal pengawas. Ya, ya. Ini bagaimana cara mendorong? Jadi sudah terjawab. Oke, proses penyusunan ada acuannya nanti ya. Dan fleksibel, dinamis, kurikulum sesuai karakteristik madrasah. Oke, lanjut. Nah, ini alurnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menyusun ini karakteristik satuan, menganalisis konteks atau karakteristik satuan pendidikannya, madrasahnya, kemudian visi dan misi serta tujuannya, menentukan pengorganisasian belajar, penyusunan rencana. Dan ini ada evaluasi jangka pendek, semester atau tahunan. Dan juga ada evaluasi jangka panjang 4 sampai 5 tahun. Ini prosedurnya. Ini sudah tadi kita katakan secara diskusi tanya jawab. Perubahan paradigma berpikir dengan proses tidak dibahas Pak Rudi. Ada juga yang tidak. Coba ini sebagai review, apa sih perbedaan ini antara struktur kurikulum IKM di madrasah? Perbedaannya apa? Intinya dari penjelasan tadi. Perbedaannya apa? Mas Adil, intinya apa perbedaannya? Dari aspek komponen sudah, dari aspek komponen perbedaannya di mana? Tadi kan guru harus tahu, ya, apa perbedaannya? Bu Ratna mau menjawab, silakan Bu Ratna. Kalau madrasah ini menurut catatan saya Bu Nani. Ya. Ya masa catatannya Pak Yudi. Penguatan pelajar rahmatan lil alamin itu tuh madrasah, sedangkan untuk profil pelajar Pancasila itu Kemendikbud. Kalau kita ketahuan yang tadi itu rahmatan lil alamin. Oke, salah satu ya, salah satu. Kalau dari struktur kurikulumnya, apa yang membedakan dengan K13? Mata pelajaran kalau buku 13 kalau berdasarkan kita ketambahan yang tadi atau PAI tadi kalau itu pembelajarannya kalau kurikulum 13 tadi tersusun dari 3 komponen kalau tidak salah, kalau dan ini 5 komponen. 3 komponen di kurikulum 13, kalau di kurikulum Merdeka 5 komponen. Apa saja 5 komponen? Analisis,
Iya, oke. Depannya Mbak Ratna, coba dijawab. 5 komponen apa saja? Mbak siapa namanya? Oh iya, Olive. Kok lain ya? Olive, saya panggilin Olive. Ya, apa aja Mbak Olive? Yang pertama, analisis karakteristik madrasah. Ya. Yang kedua, visi misi dan tujuan. Tiga, pengorganisasian pembelajaran. Empat, perencanaan pembelajaran. Ya. Lima, pendampingan dan evaluasi. Oke, bagus. 100 tepuk tangan untuk Mbak Olive. Oke, bagus. Sudah secara konsep teman-teman sudah bisa menangkap gitu ya. Kemudian regulasi sudah saya kirim belum ya, regulasi di file folder tadi belum dibuka. Oh iya, belum dibuka. Nanti isi ya, isi dari KMA Kemendikbudristek nomor 262, isinya apa, seperti apa KMA. Nanti saya kirimkan kalau belum. Pak Rudi mau menambahkan? Atau kalau tidak, berarti kita lanjutkan dulu ya, kita tuntaskan dulu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini ada muatan lokal, kita diberi peluang juga untuk muatan lokal. Kalau di MT Kuba, apa muatan lokalnya? Bahasa Bali, bahasa Inggris, masih ya? Oke, bagus. Bahasa Bali karena kita berada di Bali, bahasa Inggris karena kita di Kenapa Mas Judi? Orang Inggris katanya. Karena bahasa internasional. Siapa guru bahasa Inggrisnya? Yang paling kelas. Miss Nailin. Oh, setiap kelas. Setiap jenjang. Oh gitu. Iya. Takutnya ada nanti Inggris Jerman, Inggris. Kalau begitu perlu nih dari pihak madrasah mengadakan apa ya istilahnya English Day gitu ya. Kali-kali setidaknya ada standarisasi begitu ya. Saya juga tidak paham bahasa Inggris. Ya, Inggris ngapak kalau saya. Baik. Ini di dalam muatan lokal ini ada 3 alternatif, yaitu diintegrasikan dalam mata pelajaran lain. Kemudian bisa di dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila kerahmatan dan rahmatan alamin. Saya kuatkan di pendapat Mbak Ratna tadi. Kalau kita di Kementerian Agama, madrasah itu pelajar Pancasilanya juga oke, rahmatan alaminnya juga oke. Jadi dua-duanya, ya, dua-duanya, bukan hanya satu rahmatan alamin saja, tapi kita dua-duanya. Kemudian selanjutnya alternatif yang merupakan pelajaran berdiri sendiri. Ini kalau mulok, nah silakan nanti untuk MI ataupun RA, mulok RA tidak ya. Untuk MI muloknya mau model yang mana? Silakan disesuaikan. Kalau mau diintegrasikan dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga bisa. Jadi struktur kurikulum di RA. Di RA, Mbak Anggur bacain Mbak Anggur. Dari atas. Ya, yang RA tolong perhatikan baik-baik. Struktur kurikulum di RA intrakurikuler berdasarkan regulasi yang mengatur struktur kurikulum merdeka. Udah lantang ya. Intrakurikuler berdasarkan regulasi yang mengatur struktur kurikulum merdeka. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran atau CP. Fase pondasi.
Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dirancang dalam bentuk kokurikuler atau dapat juga dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penguatan profil pelajar pada jenjang PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Pelaksanaannya menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD dengan ketentuan 1 sampai dengan 2 proyek profil dengan tema berbeda dalam 1 tahun. Dari 4 tema yang telah ditentukan, Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi dan Kreativitasku. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dirancang agar anak mencapai dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Sedangkan PPRA yang dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan satuan RA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian anak secara optimal. Oke, baik. Apa ada yang baru dari struktur kurikulum RA ini? Ada yang baru tidak? Ada yang baru tidak dari atau apa yang baru di struktur kurikulum RA ini? Kurikuler mungkin Bunda. Kalau dulu kita mengenalkan hanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi sekarang yang masuk adalah kokurikuler. Di kokurikuler apa yang menjadi penekanan? P5. Iya, P5 dan profil. PPR. Ya, Iya, bagus. Itu ya secara prinsip perbedaan untuk kurikulum RA secara struktur. Ada kokurikuler, yang di kokurikuler ini penekanannya pada proyek belajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ini untuk langkah-langkah menyusun pengorganisasian pembelajaran dan pengembangan topik proyek per semester untuk satuan RA. Untuk teman-teman RA tolong diperhatikan. Siapa yang belum saya sapa ya untuk guru RA? Bunda Indah. Oh iya, Bunda. Iya, mana Bunda Lia? Ya. Bunda Zola, mana Bunda Zola? Oh iya, Bunda Zola juga ngajar. Ada di TU. Di TU, tapi sekarang kuliah bersama jadi ngajar. Oke, baik. Coba tolong dibacakan Bunda Zola. Bunda Lia nanti gantian. Langkah-langkah menyusun pengorganisasian pembelajaran dan pengembangan topik dan tema dalam proyek per semester untuk satuan RA. Menyusun topik dan subtopik untuk pembelajaran intrakurikuler. Topik adalah ide, gagasan, konsep, atau inspirasi yang hendak diperkenalkan, dibangun, dan dieksplorasi bersama anak. Topik ditentukan oleh satuan RA berdasarkan misi, tujuan, dan analisis karakteristik. Menentukan tema yang akan dipilih pada pembelajaran D5 dan PPRA, kemudian menentukan proyek yang akan dilakukan. Menentukan jumlah JP dalam setiap topik atau tema. Menentukan jumlah minggu dalam setiap bulan. Melakukan pemetaan struktur topik dan jumlah JP. Mbak Lia, mana Mbak Lia? Iya, oke. Mbak Lia, dari langkah-langkah yang
harusnya dilakukan di proyek per semester untuk satuan RA dalam proses pengelolaan pengorganisasian pembelajaran. Kalau menurut Bu Lia, Bunda Lia ya, Bunda Lia, di dalam proses menyusun topik dan subtopik untuk pembelajaran intrakurikuler, ini apa yang perlu diperhatikan, Bunda Lia? Ini tema. Itu yang makanya yang Ini tema di proyek profil pelajar Pancasila. Ya, temanya itu dan rahmatan lil alamin. Oke. Kemudian di sini di penerbangan topik subtopiknya tadi Bunda Lia sudah menguraikan, di sana disesuaikan dengan CP, capaian belajar di kurikulum di RA. Ya, aku hamba Allah gitu ya. Dan kembangannya, oke, tadi udah bisa dipahami. Baik. Ya, habis. Ini contoh, ya. Contoh Bapak Ibu ya. Contoh di struktur untuk proyek per semester. Contoh di ini RA Nurul Fitri contohnya. Nanti teman-teman di RA diawali dari proses mendesain untuk semester ganjil ini apa proyek yang akan dilakukan. Prosesnya seperti ini, dirancang dulu strukturnya yang intrakurikuler meliputi apa saja, kurikulernya seperti apa, dan untuk proyek pelajar rahmatan lil alaminnya disesuaikan. Ini rancangan, baru proses rancangan. Ada gambaran untuk teman-teman RA? Ada ya? Kalau RA sebenarnya sudah mirip-mirip ke kurikulum Merdeka. Sudah sering melakukan adanya puncak tema. Hanya di dalam proses puncak tema itu baru intrakurikuler. Nah, sekarang di proyek di kurikulum Merdeka ada co-kurikuler. Jadi cakupannya lebih lebar dan waktunya juga lebih lama. Kalau puncak tema bisa jadi 1 bulan, ya Mbak ya. Kalau di ini satu semester dibagi 2, kalau mau 2 kali. Jadi kisarannya 1 sampai 2 untuk proyek profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin RA. Khususan untuk RA ini sedikit lagi. Siapa yang belum sempat membaca Bunda RA? Bunda Indah, silakan. Keputusan RA yang pertama adalah alokasi waktu di usia 4 sampai 6 tahun. Sebaiknya tidak kurang dari 900 menit per minggu. Usia 3 sampai 4 tahun sebaiknya tidak kurang dari 360 menit per minggu. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan bermain atau bermain adalah belajar. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan nilai-nilai lokal dalam pemilihan kegiatan agar bermakna, menggunakan sumber belajar nyata dari lingkungan sekitar. Yang keempat, sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. Untuk RA Kuba berapa menit per minggu, Ibu Imas? 900 lebih? Karena dari jam setengah 8 sampai jam 10. Itu untuk kelas A, untuk kelas B? A dan B. Oh sama, A dan B sama. Mengapa sampai lebih dari 900? Ada muatan tambahan? Ada. Apa itu? Biasanya pendidikan agama yang awal misalnya gambar duha, hafalan surat kayak hari Oh, lebih panjang. Pembiasaan ya.
Baik, berarti itu nanti ini anjuran ya. Kalau tidak, sebaiknya tidak kurang. Baiknya tidak kurang ya. Berarti boleh lebih. Oke, baik. Ada masalah ya untuk ini. Kalau poin yang keempat, sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata, apa teknologinya? Apa terobosannya? Menggunakan video. Menggunakan video. Nonton Nah, ini videonya pakai laptop atau layar. Ada layar di atas. Ada ya. Kalau ada, kalau belum ada diprogramkan nanti. Ada ya. Dan itu semua guru bisa menggunakannya. Tidak. Kenapa masih di sentra intan aja masih bingung? Karena kan sentra nabi gitu. Jadi kan sih berhubungan dengan yang bisa dihadirkan jadi kita Artinya peluang itu terbuka untuk semua guru. Ya, mulai sekarang buka cakrawala berpikirnya. Kalau sementara ini masih terbatas guru-guru intak saja, nah mulai saat ini sudah mulai terbuka untuk pelajaran-pelajaran yang lain juga bisa atau upayakan ini didukung dengan teknologi. Kalau buku bacaan anak terbatas, teknologi bisa kok download video-video yang mendukung gitu ya. Jadi lebih terbuka lagi. Pokok untuk itu memang perlu ada ekstra lebih energi ataupun pemikiran yang lebih dan juga berkonsekuensi ke kuota ya. Pakai data misalnya. Enggak apa-apa kan? Bisa, artinya itu bisa kan. WiFi juga insya Allah bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, itu sampai untuk kekhususan RA. Sekarang masuk di MI. Nih, halo. Masih on? Katanya mau ice breaking? Ya, saya sudah tadi sudah. Iya, kita jeda ice breaking dulu. Silakan dari teman-teman. Silakan.